Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 penulisan buku teks akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai buku teks pelajaran bahasa Indonesia, buku non-teks pelajaran berupa buku pengayaan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Nur Rahman. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan atau mempresentasikan analisis buku teks. Dalam hal ini saya menganalisis buku bahasa Indonesia. Jadi buku bahasa Indonesia yang saya analisis adalah buku panduan guru. Yang pertama saya akan menjelaskan identitas buku. Untuk identitas buku untuk judul yaitu buku panduan guru bahasa Indonesia bergerak bersama untuk SD kelas 5. Penulis yaitu Evi Ferawati dan Zulkarnain, penelaah Esti Swatikasari dan kawan-kawan, preview Ratih Yuniarti Pratiwi, penyelia atau penyelaras Supriyatno dan kawan-kawan, koordinator visual Ito Isdianto, ilustrator Andrianus Kokok Raharjo dan kawan-kawan, penyunting Heri Prasetyo, penata letak Muhammad Aziz, dan penerbit dari Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Jadi analis buku ini ada 5 komponen, yang masing-masing di dalam komponen itu ada subkomponen, ada butir, ada skor dari 1 sampai 4, lalu ada alasan penilaian. Yang pertama yaitu komponen tujuan atau indikator dan rencana kerja harian RKH. Subkomponennya yaitu cakupan KD, tujuan atau indikator dan RKH yang memiliki 3 butir, yaitu yang pertama ketersediaan tujuan pembelajaran pada setiap bab atau subbab. Skornya 4, karena ketersediaan tujuan pembelajaran dituliskan secara jelas dan terperinci sesuai alur konten pada pokok materi dan aktivitas pada skema pembelajaran di setiap bab. Kemudian yang kedua, butir yang kedua yaitu kejelasan indikator. Skornya 4 karena dituliskan secara jelas dan terperinci pada setiap poin pada panduan pembelajaran di setiap bab. Yang ketiga, kejelasan rencana kerja harian atau metodologi pada bab atau subbab. Skornya 4 karena pada gambaran umum dituliskan secara jelas tema, interaksi dengan orang tua, kegiatan utama, media pembelajaran, kegiatan pendukung hingga aspek kebahasaannya. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu komponen proses. Di sini ada subkomponen strategi pembelajaran dan ada 5 butir. Ada 5 butir. Yang pertama yaitu kejelasan tahapan pembelajaran, skornya 4 karena kejelasan tahapan pembelajaran memiliki skor 4 karena alur konten disusun secara bertahap dan jelas. Meskipun ada pada model yang sama seperti sama-sama jenis kegiatan membaca, tapi hal itu disesuaikan sesuai pada pokok materi dan aktivitasnya. Selanjutnya butir yang kedua yaitu kejelasan kegiatan guru, skornya 4 karena terdapat gambaran umum, skema pembelajaran dan panduan pembelajaran yang di dalamnya ada tips dan alternatif dan inspirasi kegiatan. Yang ketiga yaitu kejelasan kegiatan siswa, skornya 4 karena kegiatan pembelajaran dituliskan secara jelas, bahkan terdapat tips dan alternatif dan inspirasi kegiatan pada panduan pembelajaran. Yang keempat yaitu kejelasan materi yang akan dipelajari. Skornya 4, tidak hanya kejelasan materi yang akan dipelajari, akan tetapi juga variatif. Dari kegiatannya variatif, dari berbicara, membaca, menulis, dan menyimak dengan alur konten dan pokok materi yang sesuai. Butir yang kelima yaitu interaksi. Skornya 4 karena kegiatan pembelajaran sudah dikonsep untuk aktif, maka pada pokok materi terdapat model pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif
tadi seperti interaksi dengan guru, interaksi dengan lingkungannya seperti itu. Selanjutnya yaitu masih pada komponen yang kedua yaitu komponen proses. Ada subkomponen yang kedua yaitu strategi alternatif. Di strategi alternatif ada 2 butir. Yang pertama strategi alternatif itu skornya 4 karena pada panduan pembelajaran terdapat tips, alternatif, dan inspirasi kegiatan di penjelasan alur konten pada setiap bab. Kemudian butir yang kedua yaitu strategi pemecahan masalah. Di sini skornya 3 karena strategi kegiatan pembelajaran dan refleksi strategi pembelajaran itu ada namun tidak terdapat dalam setiap bab. Jadi skornya 3. Selanjutnya yaitu subkomponen yang ketiga yaitu komponen penyajian. Yang pertama subkomponen teknik penyajian. Di sini ada 3 butir. Yang pertama menyertakan pendahuluan di awal setiap bab atau subbab. Itu skornya 4 karena pada setiap bab terdapat gambaran umum yang di dalamnya terdapat tentang tema yang menerangkan gambaran awal materi yang akan dipelajari. Butir yang kedua yaitu konsistensi sistematika sajian dalam bab. Itu skornya 4 karena gambaran umum, skema pembelajaran, panduan pembelajaran itu ada dalam setiap bab. Begitu juga subbab-subbab yang ada di dalamnya seperti bahasa, kosakata, kreativitas, dan refleksi itu juga ada dalam setiap bab. Yang ketiga, butir yang ketiga yaitu berbasis aktivitas. Skornya 4 karena kegiatan pembelajaran itu sudah dikonsep untuk aktif. Maka pada pokok materi dan aktivitas pada skema pembelajaran terdapat model pembelajaran aktif. Selanjutnya yaitu keempat, komponen pengayaan. Di sini ada subkomponen pengayaan yang terdapat 1 butir yaitu menyertakan pengayaan. Itu skornya 4 karena terdapat pengayaan pembelajaran yang variatif yang sesuai dengan materi pembelajaran mulai dari lagu, cerita, bahkan jurnal. Selanjutnya yaitu subkomponen yang kelima yaitu komponen evaluasi. Di sini ada subkomponen proses evaluasi, terdapat 2 butir. Yang pertama, evaluasi berlangsung selama proses pembelajaran. Itu skornya 4. Pada panduan pembelajaran terdapat keterangan pada setiap kegiatan. Guru dapat mengevaluasi atau meminta peserta didik mengevaluasi jalannya kegiatan. Jadi evaluasi dilakukan secara adil, tidak hanya guru tapi juga siswa dapat mengevaluasi. Kemudian yang kedua yaitu perpaduan kegiatan evaluasi, itu skornya 4. Kegiatan evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru, akan tetapi guru juga diminta untuk meminta peserta didik melakukan evaluasi kegiatan yang sesuai. Kemudian masih komponen yang kelima, komponen evaluasi. Di subkomponen yang kedua yaitu cakupan evaluasi itu ada 2 butir. Yang pertama mencakup asesmen kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sini skornya 3 karena masih terdapat asesmen kognitif, afektif, dan psikomotor, akan tetapi terdapat rubrik asesmen capaian. Masih ada kegiatan asesmen tapi tidak secara langsung. Di sini diubah menjadi asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif. Jadi bukan kognitif, afektif, psikomotor, tapi arahnya hampir sama. Cuman di dalam buku panduan ini diubah menjadi asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif. Kemudian butir yang kedua yaitu mengukur tingkat pencapaian kompetensi. Itu skornya 4 karena terdapat rubrik asesmen capaian pembelajaran yaitu asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif pada setiap bab. Lalu dari catatan penilai itu pada cakupan evaluasi yang mencakup asesmen kognitif, afektif, dan psikomotor masih kurang karena tidak ada asesmen tadi yang ada di dalam buku secara langsung, melainkan diubah menjadi asesmen formatif
diagnosis, dan sumatif. Namun meski begitu, asesmen-asesmen tadi tidak secara utuh dapat mewakili cakupan asesmen kognitif, afektif, dan psikomotor. Meskipun ada, karena berbeda jadi tidak dapat mewakili secara utuh. Kemudian pada cakupan strategi pembelajaran masalah itu hanya terdapat di beberapa bab. Jadi yang strategi pemecahan masalah itu dalam pembelajaran dan refleksi strategi pembelajaran hanya terdapat di beberapa bab, tidak di semua bab. Kemudian terakhir yaitu rangkuman kualitatif supervisor. Dia dilihat dari format penilaian buku panduan guru. Jika dilihat dari format penilaian ini, buku panduan guru bahasa Indonesia Bergerak Bersama untuk SD kelas 5 bisa dikatakan hampir sempurna karena subkomponen pada setiap komponen memperoleh skor yang tinggi. Rata-rata memperoleh skor 4. Hanya 2 butir yang memperoleh skor 3. Yaitu pada kekurangan ada pada cakupan asesmen kognitif, afektif, dan psikomotor serta strategi pemecahan masalah. Selanjutnya, saya Dina Veronica akan melakukan penilaian kualitatif terhadap buku pengayaan kepribadian yang ditujukan untuk anak SD. Yang pertama, pada bagian materi. Materi dalam buku ini telah sesuai dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Materi ini juga tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam buku ini, materi yang terdapat merupakan karya asli, bukan tiruan dan tidak menjiplak karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Materi yang terdapat di dalam buku tidak menimbulkan masalah suku, agama, ras, antar golongan. Materi dalam buku tidak mengungkapkan atau menyajikan sesuatu yang mendiskriminasi, membiaskan, dan mendiskreditkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, materi dalam buku ini masih berhubungan dengan hal-hal yang bersifat dasar di kehidupan sehari-hari seperti membantu orang tua, berdoa sebelum makan, dan kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Terakhir, materi dalam buku ini membangun kepribadian dan tidak bertentangan dengan perilaku dan karakteristik bangsa Indonesia. Total skor yang didapatkan dalam buku ini dengan memperhatikan keseluruhan penyajian materi, maka skor yang didapatkan adalah 72. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah aspek penyajian. Mengingat bahwa buku ini adalah jenis buku fiksi, maka sebagian kecil penyajian materi memperhatikan unsur-unsur intrinsik dan belum ada perwatakan, dialog, dan petunjuk pementasan. Selanjutnya, penyajian materi dalam buku ini telah mengembangkan keyakinan pembaca dan tentang kesadaran keagamaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seperti membaca doa sebelum makan. Selanjutnya, penyajian materi dalam buku ini juga mendorong pembaca untuk mengembangkan sikap religius, jujur, toleran, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagian besar penyajian materi ini adalah orisinal, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya, penyajian materi dalam buku ini tidak mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan motivasi untuk berpikir efektif dan kreatif. Dengan memperhatikan beberapa aspek tersebut, maka total skor yang didapatkan adalah 50. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah aspek bahasa. Dalam buku ini, bahasa yang digunakan sudah etis, estetis, komunikatif, fungsional, dan sesuai dengan pembaca sasaran, yakni siswa sekolah dasar. Kemudian, penulisan ejaan, tanda baca, kata-kata, kalimat, paragraf yang digunakan dalam buku ini telah sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, tata bahasa baku, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan bahasa dilakukan secara tepat dan fungsional sesuai dengan fungsi dan kebutuhan estetika dan pemaknaan karya. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka total skor yang didapatkan buku ini adalah 100. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah aspek grafika. Pada kulit buku atau cover ini, sebagian besar memiliki unsur-unsur berikut: ilustrasi yang mewakili isi, jenis huruf yang memiliki keterbacaan tinggi, menarik, komposisi seimbang, dan harmonis antara kulit depan, belakang, dan punggung. Selanjutnya, sebagian besar tata letak isi buku dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan kulit buku. Artinya, aspek ini telah terpenuhi.
Selanjutnya, sebagian besar jenis, ukuran huruf, dan penomoran pada seluruh isi buku juga konsisten. Ilustrasi dalam buku ini secara keseluruhan telah sesuai dengan pembaca sasaran dan memperjelas materi. Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, maka total skor yang didapatkan pada aspek grafika adalah 80. Terakhir, perhitungan total skor akhir atau subtotal skor komponen, yakni 71,8. Keunggulan, materi dalam buku ini telah sesuai dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional serta membangun karakter yang mantap dan stabil. Buku ini juga mengandung nilai keyakinan pembaca tentang kesadaran keagamaan serta bahasa yang digunakan etis, estetis, komunikatif, dan fungsional sesuai dengan pembaca sasaran, sesuai dengan kaidah dan baku. Selain itu, buku ini memiliki ilustrasi yang telah mewakili isi dengan komposisi yang seimbang. Ilustrasi yang digunakan juga sesuai dengan pembaca sasaran dan memperjelas materi. Tetapi, ada juga kelemahan yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama, penyajian materinya belum memperhatikan unsur-unsur intrinsik. Kedua, penyajian materi belum mampu mengembangkan aktivitas kecakapan dalam mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Berdasarkan penilaian semua komponen, maka penilai menganggap bahwa buku ini layak untuk digunakan sebagai buku pengayaan kepribadian jenjang SD atau madrasah ilmiah kelas pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Rahmawati Ruhiyat dengan NIM 21114200025 akan mempresentasikan hasil penilaian buku pengayaan pengetahuan dengan judul Kuliner Indonesia Timur untuk SD kelas 4 sampai kelas 6. Terdapat 4 aspek kajian penilaian buku pengayaan pengetahuan, yaitu aspek materi, penyajian, bahasa, dan grafika. Yang pertama yaitu aspek kajian materi. Terdapat komponen dan butir, penilaian kualitatif, skor, bobot, dan skor dikalikan bobot. Yang pertama, materi mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Materi dalam buku pengayaan ini sudah mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dengan skor 10, bobot 2 sama dengan 20. 2. Materi tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak ditemukan materi yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan skor 10, bobot 1, skor dikali bobot sama dengan 10. 3. Materi merupakan karya orisinal, bukan hasil plagiat, tidak menimbulkan masalah sara dan diskriminasi gender. Materi merupakan karya yang orisinil, bukan hasil plagiat, begitu juga dengan ilustrasi materi. Terdapat beberapa materi dan ilustrasi yang bersumber dari internet, akan tetapi dituliskan sumbernya. Materi tidak menimbulkan masalah sara dan diskriminasi gender. Dengan skor 9, bobot 2 sama dengan 18. 4. Materi memiliki kebenaran keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu yang mutakhir, sahih, dan akurat. Materi dalam buku pengayaan pengetahuan ini dapat dipastikan sesuai dengan perkembangan ilmu yang mutakhir, sahih, dan akurat. Hal tersebut dapat dilihat dari buku ini telah diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan sudah terdapat nomor ISBN. Dengan skor 9, bobot 3 sama dengan 27. 5. Materi memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan erat dengan konteks keindonesiaan. Materi dalam buku ini seluruhnya membahas mengenai kuliner yang berasal dari Indonesia Barat, sehingga materi sudah memaksimalkan sumber sesuai kondisi Indonesia dan erat kaitannya dengan Indonesia. Dengan skor 10, bobot 2 sama dengan 20. Kesimpulannya, dari aspek kajian materi secara keseluruhan sudah cukup baik. Materi sudah mencapai
mencapai tujuan pendidikan nasional. Tidak ditemukannya materi yang bertentangan dengan peraturan yang berada di Indonesia. Hampir seluruh materi merupakan karya orisinal atau bukan hasil plagiat. Terdapat beberapa materi yang tidak orisinil atau mengambil dari sumber lain, akan tetapi dicantumkan sumbernya. Tidak ditemukan materi yang menimbulkan masalah sara dan diskriminasi gender. Selain itu, tentu saja materi memiliki kebenaran keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu yang mutakhir, sahih, dan akurat, karena sudah diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Seluruh materi dalam buku ini dapat dipastikan sumber-sumber yang sesuai dengan kondisi Indonesia serta erat kaitannya dengan Indonesia. Subtotalnya, skor dikali bobot dikalikan komponen materi A sama dengan 95. Yang kedua ada aspek kajian penyajian. Pertama, penyajian materi runut, bersistem lugas, dan mudah dipahami. Tidak ditemukan kekeliruan dalam sistem menyampaikan materi. Materi disampaikan dengan baik, susunan materi runut, yaitu nama kuliner, ilustrasi kuliner, dan penjelasan. Materi disampaikan dengan lugas sehingga mudah untuk dipahami. Dengan skor 9, bobot 3 sama dengan 27. 2. Penyajian materi mengembangkan sikap spiritual dan sosial. Ditemukan penyajian materi yang mengembangkan sikap spiritual karena terdapat kuliner yang dikaitkan dengan tradisi atau melambangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan skor 9, bobot 3 sama dengan 27. 3. Penyajian materi mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan motivasi untuk berpikir lebih jauh. Penyajian materi dalam buku ini dapat mengembangkan pengetahuan, baik yang faktual, konseptual, prosedural, dan pengetahuan. Dengan skor 9, bobot 2 sama dengan 18. 4. Penyajian materi mengembangkan keterampilan dan memotivasi untuk berkreasi dan berinovasi. Penyajian materi dalam buku ini dapat mengembangkan keterampilan dan motivasi untuk berkreasi, karena selain penjelasan materi, seperti menjadi tertarik untuk mencoba memasak kuliner dari suatu daerah. Dengan skor 8, bobot 2 sama dengan 16. Kesimpulannya, dari segi penyajian, buku ini sudah cukup baik dalam menyajikan, seperti dalam penyajian materi yang secara runut, bersistem, lugas, dan mudah dipahami. Penyajian materi dalam buku juga sudah cukup mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan motivasi untuk berpikir lebih jauh. Materi dapat menumbuhkan sikap spiritual, serta penyajian materi dapat mengembangkan keterampilan, motivasi untuk berkreasi. Subtotal komponen penyajian yaitu 88. 3. Aspek kajian bahasa. 1. Bahasa yang digunakan etis, estetis, komunikatif, dan fungsional sesuai dengan sasaran pembaca. Secara keseluruhan sudah etis, estetis, komunikatif, dan fungsional. Sudah sesuai dengan sasaran, yakni SD kelas 4 sampai kelas 6. Skor 10, bobot 4, total 40. 2. Bahasa atau ejaan, tanda baca, kosakata, kalimat, dan paragraf sesuai dengan kaidah dan istilah yang digunakan baku. Tidak ditemukan kesalahan penulisan tanda baca, kosakata, maupun kalimat. Seluruhnya sudah sesuai dengan kaidah. Dengan skor 9, bobot 6, total 54. Kesimpulannya, secara keseluruhan dari segi bahasa, buku pengayaan pengetahuan ini sudah cukup baik. Bahasa yang digunakan cukup mudah untuk dipahami oleh anak SD kelas 4 sampai kelas 6, mengenai ejaan tanda baca dan sebagainya sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Subtotal komponen bahasa yaitu 94. Aspek kajian grafika. 1. Kulit buku. Ilustrasi mewakili isi, jenis huruf memiliki keterbacaan tinggi, menarik, komposisi seimbang dan harmonis antara kulit depan, punggung, dan belakang. Kulit buku sudah sesuai dengan tema, yakni kuliner Indonesia Barat. Ilustrasi yang ada sudah mewakili isi buku. Jenis huruf atau font yang digunakan tidak biasa dan dapat menjadi daya tarik tersendiri. Komposisi unsur tata letak sudah baik, serta bentuk, warna, dan ilustrasi kulit depan, punggung, dan belakang sudah harmonis. Dengan skor 9, bobot 2 sama dengan 18. 2.
Tata letak konsisten dan sesuai antara kulit buku dengan isi buku. Tata letak yang di dalamnya termasuk penempatan huruf, ilustrasi, bentuk, dan warna pada buku sudah sesuai. Ilustrasi berada di bawah nama kuliner dan di atas penjelasan kuliner. Dengan skor 9, bobot 3 sama dengan 27. 4. Jenis ukuran huruf dan penomoran pada seluruh isi buku konsisten. Jenis huruf, ukuran huruf, variasi huruf sudah konsisten, memiliki jenis dan variasi huruf yang sama, serta ukuran huruf untuk judul sama dan huruf untuk selain judul sudah sama. Penomoran juga sudah menggunakan hierarki penulisan yang konsisten, dengan skor 9, bobot 3 sama dengan 27. 5. Ilustrasi sesuai dengan pembaca sasaran dan memperjelas isi. Ilustrasi dalam buku ini sangat sesuai dengan sasaran pembaca, cukup jelas dan mudah dipahami. Dengan skor 9, bobot 2, sama dengan 18. Kesimpulannya, secara keseluruhan pada komponen grafika sudah sangat baik. Dari segi kulit buku, tata letak jenis, ukuran huruf, penomoran, dan ilustrasi sudah konsisten dan sesuai dengan sasaran pembaca. Subtotal komponen grafika yaitu 90. Kelebihan pada buku Pengayaan Pengetahuan dengan judul Kuliner Indonesia Barat, yaitu buku ini memiliki keunggulan dalam komponen materi. Sudah mendukung tujuan pendidikan nasional, buku ini disusun oleh tim ahli yang sudah berpengalaman sehingga menghasilkan buku yang mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang baik dan benar, penyajian materi disajikan secara runut, dapat mendorong pembaca untuk berpikir lebih luas dan kreatif. Ilustrasi yang cukup banyak sesuai dengan materi dan mudah dipahami. Adapun kekurangan dari buku ini adalah secara keseluruhan sudah sangat bagus, akan tetapi belum semua kuliner Indonesia Barat terdapat dalam buku ini. Total skor akhir yaitu 91,8 dan dinyatakan layak. Buku ini digunakan sebagai buku pengayaan untuk jenjang SD atau MI kelas lanjut. Saya Rahmita Zahra Oktiawalia akan mempresentasikan buku pengayaan keterampilan berjudul Dasar-Dasar Menggambar Manga karya Yakobus Wicaksono. Di sini akan dinilai berdasarkan 4 komponen. Yang pertama ada komponen materi. Materi mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Di dalam buku Dasar-Dasar Menggambar Manga bisa membuat anak menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena membuat anak bisa lebih mengenal ciptaannya, yakni bentuk manusia. Anak juga bisa memulai mengambil keputusan untuk memiliki minat dalam menggambar. Skornya 10, bobotnya 2 sehingga berjumlah 20. Yang kedua, materi tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam materi pada buku ini tidak ditemukan hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun ditemukan gambar yang bisa dibilang vulgar untuk ditunjukkan kepada anak-anak. Sehingga skornya 7, bobotnya 1 berjumlah 7. Yang ketiga, materi merupakan karya yang orisinil, bukan hasil plagiat. Begitu juga dengan ilustrasi materi. Terdapat beberapa materi dan ilustrasi yang bersumber dari internet, akan tetapi dituliskan sumbernya. Materi tidak menimbulkan masalah sara dan diskriminasi gender. Karya di dalam buku Dasar-Dasar Menggambar Manga tidak terindikasi adanya plagiarisme karena tertera hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang yang terdapat di halaman awal. Selain itu, tidak menimbulkan masalah sara ataupun diskriminasi gender. Skornya 9, bobotnya 2 sehingga berjumlah 18. Materi memiliki kebenaran keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu yang mutakhir, sahih, dan akurat. Buku Dasar-Dasar Menggambar Manga merupakan ilmu pengetahuan yang mutakhir, karena manga biasanya dibuat untuk pembuatan komik atau serial animasi Jepang atau anime yang
saat ini sangat digemari oleh khalayak ramai di dunia, sehingga sangat dibutuhkan pada era digital saat ini. Paparan keilmuan bisa dikatakan dapat dipercaya karena penulis buku tersebut adalah seorang ilustrator majalah dan buku. Selain itu, bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multitafsir karena setiap penjelasannya singkat dan jelas. Skornya 10, bobotnya 3, berjumlah 30. Kemudian yang kelima, materi memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan erat dengan konteks keindonesiaan. Buku dasar-dasar menggambar manga dapat mengembangkan kecakapan informasi dan menyelesaikan masalah mengenai cara menggambar manga. Namun tidak ada hal yang membuat perkembangan kecakapan sosial seperti berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Skornya 6, bobotnya 2, berjumlah 12. Kesimpulan pada komponen penyajian materi ini sudah mendukung pencapaian pendidikan nasional. Sebagian besar materi tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Merupakan karya orisinil dan tidak mengandung sara, materi sesuai dengan perkembangan ilmu mutakhir dan dapat mengembangkan kecakapan akademik. Meskipun tidak ditemukan hal yang membuat perkembangan kecakapan sosial. Subtotal pada komponen materi ini berjumlah 88. Kemudian yang kedua, komponen penyajian. Butir pertama, penyajian materi runtut, bersistem, lugas, dan mudah dipahami. Buku dasar-dasar menggambar manga dipaparkan secara deduktif, yakni mulai dari umum kemudian yang khusus. Selain itu, penjelasan disajikan dari sederhana ke kompleks, yakni mulai dari bagaimana cara menggambar kepala atau wajah hingga bagaimana cara membuat komik. Selain itu, materi pokok dalam hal ini membuat manga disajikan setelah materi prasyarat, yakni langkah-langkahnya terlebih dahulu. Skor pada butir ini 9 dikali 4 menjadi 36. Kemudian poin yang kedua, penyajian materi mengembangkan sikap spiritual dan sosial. Buku ini dapat mengembangkan pembaca tentang kesadaran sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Semangat kebangsaan anak pun bisa dibentuk apabila nantinya ia ingin menjadi ilustrator dan mengembangkan serial animasi. Skor pada butir ini adalah 9, bobotnya 2, berjumlah 18. Yang ketiga, penyajian materi mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan motivasi untuk berpikir lebih jauh. Buku ini dapat mengembangkan pengetahuan anak mengenai cara menggambar manga mulai dari dasar. Skornya 8, bobotnya 2, berjumlah 16. Komponen keempat, penyajian materi mengembangkan keterampilan dan motivasi untuk berkreasi dan berinovasi. Penyajian materi di dalam buku ini dapat memotivasi anak dalam berkreasi dan berinovasi dalam belajar menggambar. Penyajian materi menerapkan langkah-langkah dalam penggambarannya. Skornya 9, bobotnya 2, berjumlah 18. Kesimpulannya, secara keseluruhan, buku dasar-dasar menggambar manga pada komponen penyajian ini sudah sangat baik, yakni dapat mengembangkan sikap spiritual, menumbuhkan motivasi, dan mengembangkan aktivitas fisik. Selain itu, penyajian materinya pun dijelaskan secara runtut. Total skor pada komponen ini 88. Ketiga, komponen bahasa. Butir pertama, bahasa yang digunakan etis, estetis, komunikatif, dan fungsional sesuai dengan sasaran pembaca. Pada buku ini tidak ditemukan adanya hal yang bertentangan dengan etis. Selain itu, bahasa yang digunakan pada buku ini cenderung komunikatif karena menggunakan kata kamu dan kita sebagai bentuk komunikasi kepada anak atau pembaca. Skornya 8, bobotnya 4, berjumlah 32. Yang kedua, bahasa
ejaan, tanda baca, kosakata, kalimat, dan paragraf sesuai dengan kaidah dan istilah yang digunakan baku. Pada buku ini ditemukan beberapa kata yang masih tidak sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti penggunaan bahasa asing yang tidak ditulis huruf miring dan beberapa kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Skornya 6, bobotnya 6, berjumlah 36. Kesimpulannya, pada komponen bahasa, buku dasar-dasar penggambar manga sudah sesuai dengan tingkat pemahaman pembaca sasaran dan komunikatif. Akan tetapi, masih banyak ditemukan kesalahan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar pada buku ini, sehingga skor pada komponen bahasa berjumlah 68. Grafika. Pertama, kulit buku, ilustrasi mewakili isi, jenis huruf memiliki keterbacaan tinggi, menarik, komposisi seimbang dan harmonis antara kulit depan, punggung, dan belakang. Pada buku berjudul Dasar-Dasar Menggambar Manga, tulisan di judulnya masih kurang besar dan lebih besar gambar atau ilustrasinya. Belum lagi tulisannya lebih besar yang di dalam berbahasa Inggris, yakni Guide to Draw Manga for Kids. Sebaiknya judul yang berbahasa Indonesia yang malah lebih besar. Namun ilustrasi sudah mewakili isi dan dapat menarik minat anak-anak. Adapun komposisi tata letak pada belakang buku sudah baik, meskipun judulnya pun masih kurang besar. Skornya 6, bobotnya 2, berjumlah 12. Yang kedua, tata letak konsisten dan sesuai antara kulit buku atau cover dengan isi buku. Di dalam setiap babnya, buku dasar-dasar menggambar manga, bentuk hurufnya sudah konsisten, bentuk pada setiap judul bab pun sama, baik ilustrasinya maupun tulisannya. Pola pada isi buku sesuai dengan pola pada kulit buku, yakni gambaran manga. Skornya 7, bobotnya 3, berjumlah 21. Jenis, ukuran huruf, dan penomoran pada keseluruhan isi buku konsisten. Jenis huruf yang digunakan pada kulit buku dengan isi buku sama, kecuali jenis huruf pada penggunaan judul berbahasa Inggris. Format atau ukuran tulisan pun cenderung besar, menyesuaikan pembaca yang masih anak-anak sekolah dasar. Tidak ditemukan adanya huruf hias, penomoran penulisan pun sudah konsisten. Sementara itu, variasi huruf lebih dari 2 huruf. Skornya 8, bobotnya 2, berjumlah 24. Kemudian ilustrasi sesuai dengan pembaca sasaran dan memperjelas isi. Ilustrasi di dalam buku ini menggunakan gambar, khususnya gambar manga, sehingga ilustrasi sudah sesuai dengan isi buku, yakni mengenai bagaimana cara menggambar manga. Ilustrasi sudah proporsional dan memiliki satu gaya secara konsisten. Skornya 10, bobotnya 2, berjumlah 20. Kesimpulan pada komponen ini sudah cukup baik, seperti adanya ilustrasi yang sesuai dengan pembaca sasaran dan memperjelas huruf dan isi yang konsisten, serta tata letak yang sesuai. Meskipun masih ada kekurangan, yakni penulisan judul yang masih kurang besar. Total skornya adalah 82,9. Kelebihan di dalam buku ini, keseluruhan buku ini sudah cukup baik, rata-rata sudah memenuhi komponen materi, penyajian, bahasa, dan grafika. Buku ini juga sudah sesuai dengan sasaran pembaca, yakni untuk anak-anak sekolah dasar, karena terdapat ilustrasi dan penggunaan bahasa yang komunikatif. Selain itu, bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar menggambar manga. Namun, kekurangan di dalam buku ini terdapat beberapa kekurangan, masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, salah satu ilustrasi yang dibuat pun masih ada yang
terbilang vulgar untuk anak-anak. Adapun penulisan judul di sampul buku masih kurang besar, khususnya judul yang berbahasa Indonesia. Total skor akhirnya adalah 82,9 sehingga buku ini masih layak. Dan buku pengayaan ini cocok untuk jenjang SD atau MI kelas pemula yang menurut saya bisa digunakan untuk anak kelas 4 sampai kelas 6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.